Oke kawan, jangan lupa like, comment, and subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera bagi kita semua. Sahabat kebun berkah yang berbahagia dimanapun sahabat kebun berkah berada. Jumpa lagi di channel Junediono Kebun Berkah. Kali ini channel Junediono Kebun Berkah akan memaparkan suatu paparan tentang pengawasan dan penilaian kegiatan rehabilitasi hutan. Sahabat kebun berkah yang berbahagia, kita akan share materi yang terkait dengan pengawasan dan penilaian kegiatan rehabilitasi hutan. Sahabat kebun berkah, materi ini pertama kali dipaparkan pada acara tadi siang bersama dengan Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Wampu Seular di Provinsi Sumatera Utara, dan kembali kita akan mencoba merekam terkait dengan paparan pengawasan dan penilaian kegiatan rehabilitasi hutan. Baik sahabat dan sahabat kebun berkah yang berbahagia, kita coba gali satu persatu kegiatan pengawasan dan penilaian rehabilitasi hutan. Kita harus mengetahui sebelum melangkah jauh, apa sih definisi dari pengawasan maupun definisi dari penilaian. Yang kami ketengahkan di sini nantinya, definisi ini kami ambil baik dari peraturan maupun dari beberapa ahli yang mengartikan definisi-definisi tadi. Yang pertama adalah definisi terkait dengan pengawasan intern. Definisi ini kami ambil dari pasal 1 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP). Di dalam peraturan tadi, pengawasan intern didefinisikan sebagai seluruh proses kegiatan audit, review, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi dalam rangka memberi keyakinan yang memadai bahwa kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan tolok ukur yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien untuk kepentingan pimpinan dalam mewujudkan tata kepemerintahan yang baik. Jadi, di sini ada beberapa kata kunci bahwa pengawasan itu adalah suatu bentuk umum yang terdiri atau yang bisa disusun dari berbagai kegiatan atau terdiri dari beberapa kegiatan yang bisa saja berdiri sendiri, seperti audit atau pemeriksaan, review, evaluasi, pemantauan. Ini adalah bentuk-bentuk kegiatan pengawasan. Dan pengawasan ini memiliki tujuan untuk memberikan keyakinan yang memadai.
Jadi keyakinan yang memadai terkait suatu kegiatan di dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya. Dalam hal ini, karena kita sedang berbicara terkait rehabilitasi hutan, tentunya kegiatan atau penyelenggaraan terkait rehabilitasi hutan. Dan pengawasan ini harus sesuai dengan tolak ukur yang telah ditetapkan. Jadi pengawasan tadi yang terdiri dari beberapa kegiatan itu didasari atau dilaksanakan berdasar tolak ukur yang telah ditetapkan. Untuk apa? Untuk pengambilan keputusan oleh pimpinan yang akan digunakan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik. Itu adalah definisi pengawasan yang ada di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang SPIP. Lalu penilaian itu apa? Ada dua ahli yang kami ambil, terutama yang mendefinisikan penilaian. Ahli yang pertama adalah Hargrove dan Potit di tahun 1984. Beliau mendefinisikan penilaian sebagai suatu proses mengumpulkan informasi dengan menggunakan alat dan teknik yang sesuai dan layak. Jadi beliau mendefinisikan penilaian itu sebagai suatu cara lah untuk memperoleh informasi, bukan hanya sekedar data, di mana informasi tadi didapat dengan menggunakan alat maupun metode atau teknik yang sesuai dan layak. Ahli yang kedua adalah Suharsimi Arikunto di tahun 2009. Beliau mendefinisikan penilaian adalah sebagai pengambil suatu keputusan terhadap sesuatu dengan ukuran baik dan buruk. Sehingga penilaian ini bersifat kualitatif. Jadi Suharsimi Arikunto ini mendefinisikan penilaian adalah pengambilan suatu keputusan terhadap suatu dengan ukuran baik dan buruk. Apa bisa disebut baik, apa itu bisa disebut buruk. Sehingga penilaian ini bersifat kualitatif. Sahabat kebun berkah yang berbahagia, setelah kita bisa memahami definisi pengawasan dan penilaian, lalu kita bertanya, siapa yang melakukan pengawasan dan atau penilaian terkait dengan kegiatan rehabilitasi hutan? Akan dibagi menjadi dua yang melakukan pengawasan dan penilaian. Yang pertama adalah tim pengawas dan atau tim penilai. Tim ini akan melakukan kegiatan pengawasan dan atau penilaian terkait pekerjaan RH yang dikerjakan secara swakelola
atau penyedia, pihak ketiga. Adapun tim ini ditetapkan oleh kepala balai dengan unsur atau susunan tim diserahkan kepada kepala balai dengan mempertimbangkan efektivitas, efisiensi, dan ekonomis, serta pertimbangan-pertimbangan non-teknis lainnya. Lalu yang kedua adalah konsultan. Konsultan ini diberikan tugas untuk melakukan pengawasan dan atau penilaian terkait pekerjaan RH yang dikerjakan oleh penyedia atau pihak ketiga. Penetapannya tentunya dengan mekanisme pengadaan barang dan jasa pemerintah. Ini adalah dua pihak yang melakukan kegiatan pengawasan dan penilaian pada kegiatan rehabilitasi hutan. Sahabat Kebun Berkah yang berbahagia, setelah kita tahu siapa pihak yang melakukan penilaian dan atau pengawasan, lalu pertanyaan berikutnya adalah apa yang diawasi dan atau apa yang dinilai. Sahabat Kebun Berkah, kita telah mengetahui definisi pengawasan yang merupakan kegiatan umum ya, dari kegiatan-kegiatan tadi seperti audit, pemantauan, evaluasi, maupun kegiatan pengawasan lainnya. Sehingga pengawasan ini sangat-sangat umum kalau dilihat dari definisi. Yang diawasi khusus untuk kegiatan rehabilitasi hutan adalah kegiatan-kegiatan atau tahapan-tahapan di dalam rehabilitasi hutan, mulai dari tahapan persiapan sampai dengan tahapan pemeliharaan, yaitu penyusunan rancangan kegiatan atau penyusunan rancangan teknis, persiapan, penyediaan bibit, penanaman, dan pemeliharaan. Atau apabila pengawasan ditujukan untuk melaksanakan pelaksanaan rehabilitasi hutan, maka kegiatan yang diawasi dan atau dinilai adalah seluruh kegiatan yang tercantum dalam rancangan teknis yang merupakan bagian tidak terpisah dari kontrak. Jadi sahabat Kebun Berkah, di dalam melakukan pengawasan tadi terkait kegiatan pelaksanaan rehabilitasi hutan, maka sesungguhnya pengawasan ini dilakukan pada tahapan kegiatan yang tercantum di dalam kontrak dan rancangan teknis yang merupakan bagian yang tidak terpisah dari kontrak. Adapun tujuan pengawasan adalah untuk memastikan terkait penyelesaian tahapan-tahapan pekerjaan tadi. Atau dengan kata lain, untuk memastikan bahwa kegiatan telah dilakukan seluruhnya dan sudah sesuai. Sesuai ini adalah tepat waktu, tepat cara, maupun tepat spesifikasinya. Sahabat Kebun Berkah yang berbahagia, adapun penilaian adalah kegiatan yang dilakukan untuk menentukan keberhasilan tumbuh tanaman pada kegiatan rehabilitasi hutan.
atau kegiatan reboisasi. Penilaian itu dilakukan pada akhir penanaman atau P0-nya, pemeliharaan atau P1-nya, dan pemeliharaan tahun kedua atau P2. Tentunya disesuaikan dengan kontraknya. Keberhasilan tumbuh tanaman sesuai dengan peraturan yang ada adalah paling sedikit 75% dari tanaman awal pada saat penanaman. Penilaian keberhasilan tanaman sela atau pagar atau sekat bakar dilakukan terpisah dengan penilaian tanaman pokok dan hanya dilakukan pada saat akhir penanaman. Berbeda tadi ya dengan tanaman pokoknya yang penilaiannya itu dilakukan pada akhir setiap kegiatan penanaman, pemeliharaan 1 maupun pemeliharaan 2. Namun untuk tanaman sela, tanaman pagar, ataupun tanaman sekat bakar, di samping dilakukan terpisah dengan tanaman pokoknya, juga hanya dilakukan pada saat akhir penanaman atau saat akhir butir A di atas. Sahabat kebun berkah, adapun teknis penilaian harus memperdomani Permen LHK P23 tahun 2021. Sahabat kebun berkah yang berbahagia, kewajiban dari tim pengawas atau tim penilai atau konsultan, tim pengawas dan atau konsultan dan atau tim penilai menyusun laporan hasil pengawasan atau penilaian dalam bentuk laporan mingguan, bulanan, dan tahunan, disertai dengan dokumentasi. Dalam hal dokumentasi ini bisa terdiri dari foto bergeotek sesuai arahan pimpinan yang dilakukan 100%, juga dokumen-dokumen seperti berita acara penilaian, berita acara pengawasan, maupun berita acara lainnya atau pernyataan-pernyataan lainnya. Itu dilampirkan. Nah, laporan yang telah disusun tadi disampaikan kepada pejabat pembuat komitmen atau PPK, dan PPK melaporkan laporan tadi kepada KPA atau Kepala Balai. Nah, ini adalah kewajiban tim tadi. Di samping itu, Kepala Balai kita sudah ketahui bersama juga bisa menetapkan tim-tim lainnya selain tim pengawas, penilai, maupun konsultan tadi. Ada tim pendamping yang memang mendampingi pelaksana RHL, ada tim pengendali, ada tim pembina, ataupun juga ada tim monitoring yang bekerja bersama-sama untuk memastikan bahwa kegiatan RHL berjalan dengan baik dan benar. Sehingga dengan adanya beberapa tim tadi diharapkan saling sinergi satu dengan yang lain dan yang berkaitan dengan dokumentasi tadi, karena memang foto geotek itu ya ibaratnya berat, maka bisa dilakukan oleh tim-tim yang telah ada saling mendukung di dalam hal mendapatkan dokumentasi tadi, terutama yang di foto bergeotek. Baik pelaksananya melakukan geotek, tim monitoringnya, tim pembinanya, maupun tim pengendali ketika ke lapangan dalam mengecek
kegiatan melakukan atau mengambil foto-foto yang bergeotek. Dan ini sangat membantu pekerjaan-pekerjaan dari tim-tim yang lainnya. Sehingga kegiatan nanti adalah bersinergis satu dengan yang lain. Baik, sahabat kebun berkah yang berbahagia, ini adalah bagan pengendalian RHL, pelaksana RHL tingkat tapak. Dan bagan ini sudah kami terangkan di dalam video yang lain. Nah, nanti sahabat kebun berkah bisa mengeklik tautan YouTube di deskripsi untuk melihat atau mendengarkan atau menyimak terkait dengan bagan ini. Jadi pada video kali ini tidak akan membahas bagan pengendalian pelaksanaan RHL tingkat tapak. Sahabat kebun berkah tinggal mengklik tautan alamat YouTube di deskripsi tayangan ini. Sahabat kebun berkah, itu saja yang ingin kami sampaikan. Apabila sahabat kebun berkah ada hal-hal yang perlu ditanyakan, silahkan bisa menuliskan di komen. Mudah-mudahan pertanyaan bisa dijawab. Dan apabila tidak, insya Allah akan kami tanyakan kepada yang lebih paham. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan mudah-mudahan sehat selalu. Terima kasih.